menyiapkan dulu dan kita berdoa sebelum lanjutkan ya. Silakan. Sebelum belajar kita berdoa masing-masing. Berdoa saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, sehat, semangat ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu absen sepertinya ada yang hadir. Siapa tadi yang izin? Deli ya? Karena ketangannya sakit ya? Dengan Jody tadi yang nggak bisa datang ya. Oke. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari materi baru setelah kelanjutan dari materi sebelumnya. Sebentar, bukakan ini. Oke. Materi kita pada hari ini yaitu kestabilan unsur dan ikatan kimia. Ya, dengan kompetensi dasar yang harus kita capai adalah membandingkan ikatan ion kovalen, ikatan kovalen koordinasi, ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat hasil dari ikatan tersebut. Berikutnya ikatannya adalah ini mengerucut kepada kita bahas satu persatu ikatan tadi. Yang pertama yaitu ikatan ion, ya. Ikatan ion kita analisis dan berdasarkan transfer elektron, kemudian memprediksi rumus hasil senyawa ion, berdasarkan ikatan ionnya. Kemudian hasil diskusi nanti ada presentasi. Berikutnya tujuan pembelajaran kita akan setelah pembelajaran kalian diharapkan bisa menganalisis bagaimana proses pembentukan ikatan ion, kemudian rumus senyawa ion yang dihasilkan, dan mempresentasikan hasil nanti secara berkelompok. Nah, kemudian untuk sebelum kita masuk kepada ikatan kimia ini, ya, yang bermacam-macam tadi, sebagai syarat dari materi ini kalian sudah selesai mempelajari tentang konfigurasi yang sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas itu konfigurasi. Konfigurasi bagaimana menyusun elektron di dalam setiap kulit-kulit atom, ya. Ini dia. Ya, kestabilan setelah kalian tadi ini sekedar mengingatkan kembali, ini adalah konfigurasi elektron beberapa unsur. Masih ingat ini unsur apa nama golongannya nih? Ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Di golongan 8A namanya adalah gas mulia. Ingat dulu, dikatakan mulia karena mereka istimewa. Kalau raja kita itu yang mulia, berarti dia karena istimewa itu kan, diagungkan. Maka begitu juga dengan gas mulia, kalau kalian lihat nih konfigurasinya itu memiliki keistimewaan dengan elektron valensi yang stabil dimulai dari Ne, kecuali pada helium. Nah, yang mempengaruhi ikatan ion itu adalah elektron valensinya. Oke. Salah satu contoh ikatan ion kita bahas satu persatu nih di ikatan ion ya. Jadi macam-macam ikatan ion nanti ada ion dan kovalen. Nah, yang pertama adalah tentang ikatan ion. Kita lihat ini. Di ikatan ion, dulu Ibu memperkenalkan kalian tentang ikatan ion itu, bukan ikatan ion. Ion itu ada dalam minuman maison, ya kan? Ada dalam apa lagi? Yang sejenis maison? Apa? Pocari. Ada kemarin lagi yang kalian bawa itu minuman merek lain. Tapi sama-sama intinya dalam promosinya bahwa dia memiliki komposisinya berupa ion-ion yang bermanfaat bagi tubuh kita, ya. Jadi seperti Pocari, Maison dan lain sebagainya. Nah, kemudian salah satu contoh yang paling dekat dengan kita ikatan ion ini, produk dari ikatan ion atau senyawa ion itu ada NaCl namanya, yaitu NaCl ini adalah garam. Sehingga garam dapur kita
itu ada pembentuknya adalah ion Na dan ion Cl. Ya, mereka bergabung dengan cara seperti ini. Kalau kita bisa lihat nih. Ya, jadi ada konfigurasi 281 untuk Na. Masih bisa ingat kan konfigurasi bahwa kalau 11 nomor atomnya maka 2 tambah 8 tambah 1 gitu disusun berdasarkan KLM. KLMNO kalau semakin besar nomornya semakin banyak. Kemudian C87. Ya. Ini dia. Na karena yang kecil dilepas, kalau besar dia maka akan menarik. Ya, harus perlu ditambah. Maka mereka kemudian nanti bergabung. Oke, itu dia sekilas tentang ikatan ion. Nah, untuk ikatan ion ini ada sedikit kisah cinta yang mengguncang dunia katanya. Ya, kita lihat bagaimana ceritanya ikatan ion itu seperti kisah cinta. Ini dia kisah cinta yang sesungguhnya. Ada kalian tengok cintanya di mana ini? Ya. Ini gambar apa? Kalian pernah bersedekah enggak? Pernah, Andre? Apa rasanya setelah kita bersedekah? Apa habis itu nyesel enggak? Siap ngasih orang itu? Apa rasanya di hati? Malah senang bisa membantu orang lain. Nah, seperti anak ini misalkan, dia bersedekah, kemudian sampai seperti yang kalian rasakan, ternyata sedekah itu tidak akan membuat kita kekurangan. Ya, kemudian yang kita beri bahagia, kita senang melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang menerima pun senang. Ya, karena nanti sedekah itu sangat dibutuhkan olehnya. Gitu. Ya, jadi ini adalah sebuah analogi, artinya dalam kehidupan ternyata ada yang seperti ini. Kemudian apa hubungannya dengan ikatan kimia atau ikatan ion tadi? Yang pertama jenis ikatannya ikatan ion. Apa hubungannya? Bahwa ternyata di dalam kimia juga terjadi hal seperti ini. Karena kita tahu tadi bahwa kalau ikatan ion itu ada serah terima. Nah, proses serah terimanya itu mirip seperti orang yang bersedekah. Jadi yang kelebihan tadi elektron, yang melepaskan elektron tadi, dia berlebih. Kasih atau diberikan kepada kawannya seperti Na tadi berlebih 1, kan harus dilepas sama dia. Diberikan kepada Cl, karena Cl membutuhkan, dia punya 7, dia harus 8 seperti gas mulia. Ya, maka itu nanti akan terjadi ikatan yang terbentuk adalah NaCl. Oke, ini adalah cinta yang sesungguhnya, karena ini bermanfaat. Ya. Kemudian ini ikatan ion, katanya siap-siap untuk terpesona. Seperti apa kisah? Ikatan ion tadi ada yang menyerahkan, kalau ada menyerahkan berarti ada yang menerima. Oke, betul. Kemudian cara kerjanya, yang kekurangan atom akan yang kekurangan elektron menjadi oke. Mereka akan saling tarik menarik. Oke. Kemudian contohnya garam tadi yang NaCl Ibu sebutkan itu reaksinya seperti tadi, Na plus Cl. Contohnya adalah garam. Kemudian ini adalah kisah cinta abadinya. Jadi meskipun terjadi perpisahan, gimana yang berpisah tadi? Elektron yang dilepaskan kan berpisah dia dari atomnya kan, atomnya diserahkan. Maka ikatan ion ini akan menjadi tetap kuat, ya, saling mengisi nggak tuh? Kalau yang satu kurang, yang satu kelebihan, saling mengisi itu ya, saling mengisi kekosongan masing-masing. Ya, itu sebabnya tadi ada rasa bahagia begitu ya. Kemudian sehingga ikatannya menjadi kuat. Ini dia, maka selain kita dapat mengetahui bagaimana ikatan ion itu, ternyata dalam kehidupan juga ada terjadi hal-hal yang demikian, maka kita sewajarnya harus saling mencintai dan menghargai seperti layaknya anak-anak dengan pengemis tadi. Karena ternyata dalam ilmu yang
sedang kita pelajari juga terjadi hal-hal yang demikian uniknya gitu. Oke. Oke, cukup untuk itu. Kemudian untuk lebih jelasnya bagaimana ikatan ion ini terjadi, kita akan mendiskusikannya ke dalam kelompok yang sudah dibagi. Silakan berdiskusi ke dalam kelompoknya. Mari sekarang kalian mendekat dengan kelompoknya masing-masing ya untuk mendiskusikan tentang ikatan ion. Ya. Diatur tempat duduknya, silahkan. Hopit, jangan sendiri-sendiri aja ya, Hopit. Silahkan mendekat dengan kawannya sebelah sini. Kalian enggak 2 meja aja gini? Sebelah sinilah, Hopit. Oke. Oke, sudah kelompoknya masing-masing ini? Sudah sesuai posisinya? Sudah aman ya? Ibu bagikan ini ada LKPD ya. LKPD ini nanti akan kalian isi masing-masing kelompok. Kemudian dikerjakan sesuainya, ada sedikit nanti materi di dalamnya ya. Kalian boleh baca dan selesaikan. Karena ini ada beberapa poin yang harus dikerjakan, sebaiknya kalian dalam berkelompok itu dibagi tugasnya, biar nggak satu orang yang mengerjakannya. Ya, misalkan yang kegiatan ini tugas siapa, begitu, supaya kita selesai waktunya tidak lama, tidak sampai 1 jam. 1 jam pelajarannya sekitar 40 menit. Ya, oke. Silakan. Boleh dibuka buku kimianya untuk mencari informasi lebih sebagai sumber untuk kalian mengerjakan soal yang ada di dalam LKPD-nya. Oke, sebelum dikerjakan, Ibu ada video sedikit penjelasannya tentang ikatan ion. Ya, silakan disimak dulu videonya ya sebelum dikerjakan. Kalian simak dulu video ini. Ya, bentar. Mati. Oh, dia udah lamaan itu. Kita ulang dulu sebentar. DBL go oke. Ikatan Aduh, udah dengar jelas ya, silakan disimak. Silakan perhatikan videonya. suatu senyawa yang dihasilkan akan tetap dalam keadaan stabil. Dalam pembentukannya, ikatan kimia melibatkan elektron pada kulit terluar suatu atom atau yang disebut elektron transisi. Jenis ikatan kimia diantaranya ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara atom logam dan atom non-logam sebagai akibat dari gaya elektrostatis. Salah satu contoh dari ikatan ion yang sering kita jumpai adalah NaCl atau natrium klorida yang kita kenal sebagai garam beracun. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam beracun. Hampir setiap masakan yang kita
Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik didih yang sangat tinggi. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat demikian? Sifat dari garam dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur senyawa. Bagaimana cara unsur penyusun garam berbeda? Dalam keadaan netral, atom Na memiliki 11 proton dan 11 elektron, sedangkan atom Cl memiliki 17 proton dan 17 elektron. Atom Na memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Sementara atom Cl memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 7, sehingga elektron valensinya adalah 7. Pada keadaan ini, atom Na dan Cl tidak stabil karena semua kubiknya tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan ketiga objek, untuk mencapai kestabilannya, maka atom Na harus melepaskan 1 elektron, sedangkan atom Cl membutuhkan 1 elektron. Atom Na akan memberikan 1 elektronnya pada atom Cl, sehingga atom Na akan bermuatan positif karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Atom Cl akan bermuatan negatif karena jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. Dengan demikian, atom Na dan Cl dapat mencapai kestabilannya dengan cara serah terima elektron membentuk senyawa NaCl. Oke, cukup ya. Itu tadi sedikit penjelasan tentang ikatan ion. Bagaimana sakitnya terjadi antara ion Na dan kemudian kalian sudah memiliki LKPD-nya, boleh kalian mulai bekerja dengan kelompoknya. Ya. Dan buka LKPD-nya. Oke, tadi sudah di lembar ada lagi yang ya. Jadi itu menunjukkan bahwa manusia itu perlu berikatan. Salah satu contohnya adalah ikatan cinta. Kalian kalau cinta cepat makanya itu. Ya, jadi ada ikatan pernikahan. Nah, supaya apa orang menikah tuh? Orang berpasangan supaya apa? Supaya mendapatkan keturunan, biar nggak jomblo lagi, biar lebih stabil hidupnya. Itu tadi seperti ikatan ion, saling mengisi kekurangan, kekosongan masing-masing, saling melengkapi namanya, ya. Nah, kemudian itu nanti kalau kalian membutuhkan tabelnya ada di dalam LKPD-nya. Oke, silahkan dimulai dari sekarang, dikerjakan sesuai instruksi Ibu tadi. Silakan. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Waktu diskusinya enggak lama-lama ya, karena nanti sekalian kita presentasi. Yuk. Boleh dibuka handphonenya, enggak masalah. Untuk mencari informasi boleh. Silakan. Tapi masing-masing harus kerja ya. Apa? Seperti yang dicontohkan tadi ya, yang kayak gini. Kan? Iya, yang paling belakang tuh elektron valensi. Kan misalkan ini dia cuma 2, ya udah kan cuma ada cuma 2, berarti 2 dia. Iya, 2 aja kan cuma 2. Kalau yang ini kan 10 kan berarti 2, 8 ya tadi. Berarti yang paling belakang berapa? 8. Letakkan itu elektron. Susun aja gitu. Aman? Lagi? Ya. Andre. Ya,
Tapi selesai kalian kelompok bawa buku. Ngantuk. Kalau diem nanti ngantuk. Harus itu ikut kerja biar nggak ngantuk. Kalian kegiatan 2 tadi ya. Berarti yang ini kegiatan 3. Sikit. Baik buat yang kegiatan 2. Iya. Di kelompok, iya, berarti kalian kegiatan 2 aja. Mulai dari sini. Nggak apa-apa kalau kalian udah dapat itu nggak masalah. Iya, yang lain pokoknya. Iya. Bagian lainnya siapa? Orel bagian apa? Jangan bagian yang Orel sekali gitu dong. Masa tengok. Bantuin kawannya dong. Kalau nggak bantuin ngantuk tuh. Si Andre aja sekarang udah gerak deh. Ya, Suarman ya. Lagi. Durasinya si apa? Si K dan O berapa? Caranya ini yang nomor 1 itu adalah cara pengerjaannya. Oke?
Ya, adek. Gimana? Gimana? Ini kami lepas. Oh, dilepas. Oh, biar barengan isinya, biar satu. Oh, boleh, boleh. Iya, boleh gitu. Ya, usulnya bagus juga. Ya kan gitu ya. Dilepas aja kalau mau dikasih tugas satu, boleh. Boleh. Mantap. Ya, biar apa Kak? Biar cepat, lebih cepat ya kerjanya. Ide yang bagus. Ya, biar kebagian si Opit nih. Kalau kalian mau ininya apa? Dilepas aja. Kasih satu nggak apa-apa. Nanti yang penting ngumpulkannya dijadiin satu. Ya. Oh, suara aja. Ya. Nggak ada sama kalian dia. Kegiatan 3 ya. Valensi dari Valensi 2, 8, 8, 1. Berarti yang Valensi yang paling belakang berapa? 1. Ya, berarti kalau 1 kalau kecil dia harus 13. Berarti kan kelebihan dia kalau kecil. Kalau besar dia lebih suka dia menarik daripada kalau ngeluarin berat. Ya, kalau kita mendorong banyak lebih berat, mengeluarkan lebih berat, lebih baik dia narik 1. Nah, maka di sini 2, 8, 1
Ini K-nya jadi plus. Kalau dia kelebihan itu namanya plus. Plus ditambah 1 elektron karena elektron itu negatif kan. Nah, baru kalau tadi sudah dilepas K-nya, maka yang tadinya 2881 jadi 288 ya. Gitu. Kan satunya udah dikasih. Iya. Satu udah dikasih ke kawannya tadi. Gimana? Ada masalah? Usulan apa? Kamu mau usulkan juga? Aduh, yang terbayang-bayang cinta-cintanya tadi ya. Tapi nggak apa-apa lah, ada cinta Ion tadi kan. Jadi kalian akan terngiang-ngiang itu. Oh iya, cintanya Ion. Wah, bawa mimpi katanya. Mana Pit? Usulanmu mana? Si Aurel udah mengusulkan katanya. Udah. Desi, Nadine, Suarman. Ya, sah? Oke, lanjut. Duduk. Ya, ada di bawah cetaknya. Kan nggak harus dari melulu, dari apa? Sampai jam 10.
kesimpulannya. Apa itu? Malah ini jadi kayak 21 nanti. Elektronnya. Nah, gitu, dipisah-pisah. Wah, udah siap kayaknya nih. Siap. Kalian kelompok 1 berarti kan? Dilihat dari berdasarkan kelogamannya. Di bukunya dibuka ikatan ion terbentuk dari apa tadi, ion logam, unsur logam dengan apa, atau non logam dengan apa. Buka lagi bukunya. Apa aja? Apa? Oh, moderator. Tuh, siapa mau jadi moderator tuh? Ada. Apa dia? Ikatan ion terbentuk antara natrium itu apa? Logam atau non logam? Kalau yang pakai ion-ion aluminium, nah itu berarti kalau itu bentuknya gas, ada nggak logam itu yang dari yang bergas? Kalau logam itu kan biasanya keras, berarti itu karena waktunya berapa? Ya, udah selesai kelompok 1? Kelompok 1 dulu ya. Oke. Kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain sambil menyelesaikan, Ibu lihat tinggal sedikit lagi supaya waktunya cukup. Yuk. Monggo, Fit. Duluan. Pakai kursi, nggak usah berdiri sebentar, nggak apa-apa. Ya. Silakan. Biar nggak kena. Dimatikan. Makan aja. Oke, dah. Nggak silau lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saja unsur ada PM. Menurut kalian mengapa harus memiliki unsur yang ada dalam untuk menjawab permasalahan tersebut dapat kita berikut. 1. 2 elektron elektronnya 2 elektron valensinya 2 10 MT elektronnya 2 8 2,8 elektron valensinya 8 3 18 AL elektronnya 288 elektron valensinya 8 4 36 KL elektronnya 28 elektron valensinya 8 5 54 XE elektronnya 28 18 elektron valensinya 8 6 86 RN elektronnya 28 18 8 elektron valensinya 8. Berarti Berdasarkan tabel bagian tinggi SAP yang mampu pada usia elektron valensi berdasarkan tabel bagian yang SAP mengetahui elektron yang dimiliki oleh unsur neon, argon, kripton, xenon, dan argon memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil. Karena berdasarkan tabel periode 8, hal ini didukung sebagai kenyataan bahwa gas mulia di dalam selalu berada sebagai atom sumber atau monoatomic. gimana? Enggak masalah, yang belum aja. Kemudian apa? Adapun aturan Haften menyatakan bahwa unsur yang satu memiliki jumlah elektron valensi atau elektron keluar berjumlah 8. Aturan Haften merupakan aturan yang berlaku untuk periode 2 dan seterusnya adalah S1. Baiklah, terima kasih kepada Salma dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan hasil presentasi kami tadi. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Diharapkan untuk setiap kelompok memberikan masing-masing satu pertanyaan. Baiklah, saya Anissa Mariko dari kelompok Anissa. jelaskan perbedaan isoelektron, konfigurasi, elektron valensi. Baiklah, terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya dari kelompok 3. Saya Luciana Arifana dari kelompok 3 mau menanyakan apa itu senyawa ion dan ikatan ion. Terima kasih kepada teman-teman semua telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Setiap pertanyaan yang sudah semua kami menemukan waktu untuk menjawabnya dan mendiskusikan. Enggak apa-apa. Yang penting terjawab. Enggak apa-apa, yang penting enggak keluar dari topik aja.
Kipasnya udah darurat. Panas sekali. Rasa panas sama kalian? Oh, sih. Panas nggak? Ibu berarti yang kepanasan karena ibu gendut. Ya, karena ibu gendut nih. Panas jadi. Kipasnya berbunyi, ngeri. Nanti kalau kita hidupkan terasa di dunia lain, horor bunyinya. Baiklah, tolong perhatiannya teman-teman semua, kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Baiklah, yang pertama, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Kak. Ya, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 2, Vanessa. Soalnya, jelaskan perbedaan isoelektron, konfigurasi elektron, elektron valensi, bilangan Planck. Jawabannya adalah isoelektron adalah keadaan ketika ada beberapa atom atau ion dari unsur yang berbeda tetapi mempunyai jumlah elektron yang sama setelah melepas atau menangkap elektron. Konfigurasi elektron adalah jumlah elektron-elektron pada sebuah atom, molekul atau struktur fisik lainnya. Elektron valensi adalah elektron pada kelopak keluar yang terhubung dengan suatu atom dan dapat berpartisipasi dalam pembentukan ikatan kerja jika kelopak keluar belum penuh. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam atom yang diwakili oleh suatu nilai yang menjelaskan kuantitas pada dan dinamis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rosiana. Apa itu senyawa ion dan ikatan ion? Ikatan yang terjadi akibat adanya serak terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas belia. Maka Rosiana mengerti. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan pertanyaan dan telah memperhatikan kami ketika kami presentasi. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian yang telah kami berikan ketika kami menyampaikan hasil diskusi kami, dan kami meminta maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalam kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Sanalah. Ya, Ibu. Dah, silakan dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sebelum saya masuki materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anissa Marito selaku moderator. Perkenalkan, saya Grace Armandua sebagai pembaca. Saya Revina sebagai pembaca. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang kestabilan unsur kaidah Oklet dan Duplet. Sebelum kita masuki bagian itu, izinkan teman saya untuk menjelaskan apa itu ion. Ion adalah ikatan
membentuk ion positif dan ion negatif. Contoh ikatan ion adalah ikatan antara Na dan Ci membentuk NaCi, di mana Na merupakan logam dan Ci merupakan non-logam. Proses ikatan ion terjadi karena adanya gaya tarik menarik elektrostatis antara ion positif dengan ion negatif. Sifat senyawa ion yaitu berbentuk kristal yang keras, namun juga rapuh, dapat menghantar listrik yang memiliki titik lembut tinggi. Kaidah oktet adalah aturan yang menyatakan bahwa atom-atom paling stabil memiliki kaitan kulit luarnya, yaitu kulit valensi yang memiliki lapisan elektrolit. Yang disebut dengan kaidah sementara itu adalah atom-atom yang memiliki kecenderungan untuk yang memiliki konfigurasi elektron seperti gas helium dan 2 elektron valensi, yang disebut dengan kaidah Duplet. Kestabilan unsur atau kaidah oktet dan duplet. 1. Bagaimana kecenderungan unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi 1, 2, 3 untuk mencapai kestabilan? Hal ini dikarenakan energi untuk melepas elektron lebih kecil dibandingkan menarik elektron. 2. Bagaimana kecenderungan unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi 5, 6, 7 untuk mencapai kestabilan? Unsur yang memiliki elektron valensi 5, 6, 7 akan lebih cenderung elektron dibandingkan melepas elektron agar oktet. Hal ini dikarenakan untuk menarik elektron lebih kecil. Aturan Duplet. Kesimpulannya, aturan Duplet merupakan aturan yang berlaku untuk unsur-unsur periode pertama di dalam SPU. Adapun aturan oktet menyatakan bahwa unsur-unsur yang stabil memiliki jumlah elektron valensi atau elektron terluar berjumlah 8. Baiklah, izinkan saya menjelaskan tentang pembagian gas. 3 litium sama dengan konfigurasi elektron 2,1. Elektron valensi 1 menerima elektron melepas 1e, dan konfigurasi E 2. Reaksi 3 litium plus ditambah E plus dikurang lambangnya adalah 3 litium plus. Sambil dilihat yang ada di makalahnya ya, karena kawannya agak menjelaskan. Tidak perlu semuanya, tapi udah dijelaskan kan. Oh, ke kegiatan 2. Nah, yang dimaksud itu tadi adalah susunan elektronnya ya. 12 magnesium 2, 8, 2. Elektron valensinya 2, melepas 2e, konfigurasi E 2,2. 12 magnesium sama dengan 12 magnesium angka 2 plus 2e. 12 magnesium. Magnesium itu yang mana? Bukan magnesium, magnesium ya. Mg itu magnesium ya. Mn baru mangan. Oke. Sekian, di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Jika kelompok lain ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Boleh juga sih dituliskan di papan kalau kawannya biar jelas daripada membacanya. Enggak usah kotanya juga nggak masalah, langsung aja gitu ditulis. Misalkan apa tadi? Namanya? Dengar tadi apa namanya? Magnesium. Nah, dibuat aja tadi 2 berarti 2 berapa? 2. Nah, lanjutin aja. Oh ya, nggak masalah, itu sebetulnya diisikan per kulit. Boleh sambil udah selesai penjelasannya kan, tinggal ajukan aja, dipersilahkan dulu kawannya. Grace, persilahkan dulu temannya untuk bertanya biar udah ya. Nah, sambil dicari
Catat, satu orang aja yang mencatat ini. Nah, silakan. Coba perhatikan kawan yang ingin bertanya itu, biar aja mereka yang kerja. Lihat si Salma. Sudah, langsung aja. Loh, kok terbalik? Ada tiga. Ini kan kita harus berkonfigurasi. Karena itu si kulitnya itu ya. Sama sebetulnya itu kan karena yang kalian buat tidak kalian sampaikan kulitnya. Dah silakan didiskusikan jawaban temennya. Kalau sudah dapat, silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan yang sama. Maka sebuah atom perlu membentuk kestabilan. Atom yang tidak stabil akan membuat atom cenderung berkekasan, menerima, melepaskan, atau mengenai reaksinya secara bersama-sama untuk mencapai gairah proses tersebut. Maka atom menjadi stabil. Atom yang stabil adalah atom yang mengikuti gairah proses karena memiliki energi yang rendah atau tidak reaktif. Baiklah, saya Maulana akan menjawab pertanyaan dari Desi. Apakah dasar untuk menentukan kestabilan dari suatu atom? Dalam perkuliahan radiokimia, kimia inti dan kimia dasar terdapat dua pendekatan penentuan kestabilan isi atom, yakni berdasarkan rasio jumlah neutron terhadap proton N per P dan energi ikatan inti per X nukleon EV per A. Apakah Desi sudah paham atau mengerti? Iya. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Kami mohon maaf karena terdapat banyak kesalahan pada kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2. Berikutnya silakan. Yuk. Dengan tidak berlama-lama. Permisi, boleh silakan. Ya, Suharman ya. Tidak perlu dibacakan semuanya ya. Misalkan yang ini berarti nanti satu aja. Udah berarti 11 Na terurai menjadi Na plus tambah 1 elektron. Na plus tambah 1 elektron. Nah, satunya jadi ya. 2881 itu konfigurasinya. Atau langsung dituliskan aja di sini satu apa? Satu ini aja ya. Dah satu buka, kamu yang siapa yang
Nah, yang tulis saja reaksinya. Sini. Tulis di sini reaksi. Iya, kamu aja langsung nuliskan dulu supaya nanti kan apa namanya? Efektif waktunya. Nah, yuk Nadine, silakan dibuka sambil nunggu kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ranah 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang berupa reaksi tadi ya, kalau silakan dilihat tuh ada reaksi di kegiatan 3, reaksi yang menunjukkan apa namanya, ikatannya antara apa tuh, ada di bukunya, di LKPD-nya dilihat. Contohnya Na dan F, yang sedang dibuat kawannya adalah K dan O, kalium dan O apa? Oksigen. Ya, kita lihat bagaimana ikatan antara K dan O ini terjadi. Boleh ya, yang membacakan siapa? Suarman bagian membacain? Enggak, jawab aja. Dibacakan dulu yang ini Nadine. Nih, yang ini tadi. Sambil nunggu reaksinya. Oke, didengarkan dulu penjelasan dari temannya. Unsur-unsur yang cenderung membentuk kristalinan bagaimanakah yang akan berikatan ion? Unsur yang bermuatan positif dan unsur yang bermuatan negatif. Yang kedua, berdasarkan sifat kelogamannya, unsur-unsur apakah yang membentuk ikatan ion? Yang membentuk ikatan ion itu unsur logam dengan unsur non-logam. Kesimpulannya, ikatan ion terjadi akibat serah terima elektron. Contoh senyawa dengan ikatan ion adalah MgCl2, AgCl, KCl, AlCl3, Al2O2, O3, CaCl2, NaCl, dan KBr. Na plus ditambah F-1 sama jadi NaF. Oke. Udah, Desi, satu K dengan O aja. Itu apa? Yang Mg. Yang 12 Mg dengan N5. Oh, yang Oke, yang ini aja dulu jelaskan Nadine. 19K dengan O. Oke, yang lain perhatikan karena ini tidak bisa dibacakan begitu saja. Kalian lihat reaksinya, boleh yang sama dengan di LKPD. Silakan Nadine, yang 19K dengan O gimana? 19K dengan 8O itu menjadi K plus ditambah 1 elektron. Konfigurasinya 288 menjadi 288. Oke. 8O ditambah Nggak nampak Ibu. Nah, 10. Astagfirullahaladzim. Ibu terlalu bersemangat kan nggak nampak dari situ. Coba tengok. 2. Oke. Udah? Cukup Nadine, silahkan langsung ke tanya. Nanti kan kalau untuk yang contoh kedua kalian bisa lihat ya. Dah, dipersilahkan aja temannya. bahwa untuk lain kami buka sesi pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya silakan. Dah, silakan kelompok berapa? Oh, kelompok 2. Oh, itu Siti, Bu Siti. Kak Siti tadi yang manggilnya. Oh, JJ. Gimana? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Kenapa? Saya ingin Koneksinya gimana? Oh gitu. Oh, sambungannya terputus. Ya langsung lanjut aja Siti, lanjut aja. Biar Ibu periksa apanya. Koneksinya ya. Koneksinya mungkin. Waiting for the connection. senyawa yang mengandung ikatan ion. Enggak masalah kayaknya, tetap ini dia. Tetap rekam. Iklan kayaknya ya. Iya, ini snack video. Iklan.
Udah, kelompok berapa? 2 udah. Nah, ayo rel. Tentang rel. Sampai keleset. Dasar kestabilan atom. Ya, yuk. Kenapa? Sakit. Oh, Nadine duduk aja. Silahkan duduk dulu. Duduk aja. Yuk, kawan yang lain bisa jawab kan? Biar Nadine istirahat, kayaknya dia sakit. Ya. Apa itu? Dasar kestabilan unsur ya? Kayaknya tadi yang ditanyakan ya. Kayaknya sama dengan, oh itu kestabilan sama sih. Nah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari positif. Contoh senyawa yang memiliki ikatan ion yaitu K2O, di manakah merupakan logam golongan Ia dan O termasuk non-logam golongan Pia. 2. MgCl2, di mana Mg merupakan logam golongan Ia dan Cl merupakan non-logam golongan Pia. 3. Lip, di mana Li merupakan logam golongan Ia dan S merupakan non-logam golongan Pia. Gimana hasilnya? Jadi Kak Siti. Dah. Ya, lanjut. Andre jawab dari siapa tadi? Saya menjawab dari pertanyaan awal. Berdasarkan rasio jumlah neutron terhadap atom NP dan energi ikatan inti per neutron. Main paham-paham aja sih orang. Baiklah, terima kasih. Sedemikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Saya tutup. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi. Terima kasih kelompok 3 ya. Personilnya berkurang 1. Si Nadine. Oke. Kita sudah dengarkan masing-masing kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya. Ibu ulang lagi tadi apa namanya yang dibahas masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok 1 tadi ada yang ditanya tentang isoelektron ya, isoelektron konfigurasi. Apa tadi? Itu adalah istilah-istilah ketika kita mempelajari konfigurasi. Ya, mengingatkan kembali. Kalau isoelektron dulu belajarnya ada isotop. Ini namanya sama protonnya, ini namanya lihat. Nah, ini baca lagi. Ada bilangan kuantum juga. Bilangan kuantum itu kayak sama azimut itu benar posisi dari elektron. Nah, yang kita gunakan tadi kan kebanyakan masing-masing kelompok pakai KLM ini kan yang 28 atau 288 sekian. Nah, kalau di bilangan kuantum dulu kita
eh, ke nih orbitalnya yang pakai SSPS, ingat yang pakai piramid. SSPS, Ibu suruh menghafal itu dulu. SSPS, FDPS. Nah, itu dia. Jadi itu ada bilangan. Kemudian apa itu ikatan ion? Tadi sudah dibahas masing-masing dalam kelompoknya ada ikatan ion ya yang terjadi antara ion positif dan ion negatif ya. Maka ikatan selain itu juga tadi selain positif negatifnya bisa juga dilihat dari wujud kelogamannya. Kelompok yang bahas kelogaman. Nah, itu ada antara logam dan non logam karena contoh kita yang pertama tadi kan sudah garam dapur Na dan Cl, natrium dan klor. Kalau yang namanya pakai ium-ium itu ya, kalau kita nggak lihat wujudnya, tapi kalau di tabel tuh nama dari lambangnya itu pakai natrium, apalagi aluminium gitu, magnesium itu bentuknya logam, berarti antara logam sementara klor tidak, maka non logam antara logam dan non logam. Jadi itu tadi adalah ikatan ion dan contohnya. Tadi ada yang bertanya juga contoh dari senyawa ion ya. Banyak tadi contohnya selain NaCl ya. Ini yang dibuat oleh kelompoknya si Nadine tadi juga ada K dengan O menjadi K2O. Ya, jadi nggak melulu satu ion dengan satu ya, tergantung kebutuhan berapa banyak yang diperlukan dan berapa banyak yang dilepas elektronnya. Karena ini tadi K-nya itu plusnya cuma 1, sementara O butuh 2, ya kan? Dia yang kelebihan cuma 1. Tapi orang lain membutuhkan 2, berarti harus ada 2 orang yang memberi tadi, ya. Ibarat kata udah dikasih sumbangan dia masih kurang nih, dia perlu 2, kekurangan dia 2, ya kan? Tapi yang nyumbang cuma punya 1, jadi dikasihnya 1, berarti dia perlu 2 orang lagi. Maka ada nanti kalian temui ada Mg2O, ada K2O, K-nya ada 2 buah gitu. Ya, jadi itu contoh-contoh, kemudian ada Mg dan NO di kelompok mana? Di kelompok 3 tadi yang banyak menyebutkan kan di bagian 4 ada banyak contohnya ya, yang termasuk ikatan ion apa saja. Ya. Itu kemudian dirasa untuk hari ini kesimpulannya bahwa yang penting kalian sudah paham bahwa ada ikatan ion yang akan membentuk senyawa ion yang terbentuk dari ion positif dan ion negatif. Kesimpulan kita hari ini ya. Kemudian nanti PD-nya dikumpulkan. Sebelum itu kalian ada soal evaluasi. Ini bisa untuk masing-masing orang. Bagaimana nanti dikerjakan ya? Ini apa yang sudah kita bahas hari ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Itu tugas individu. Yang tadi kan dari KPD berkelompok, yang ini individu ya. Karena kemudian, oke, kesimpulan kita sudah mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa menambah kita tidak cukup untuk evaluasi itu boleh dijadikan PR ya. Jadi dikerjakan di rumah minggu depan pada pertemuan berikutnya nanti kalau ada yang kurang paham saya mengumpulkan itu boleh ditanyakan. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ikatan yang lain karena ini tadi baru satu jenis ikatan ion. Ikatan itu ada 2 macam tadi ya, ada ikatan kovalen. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jelas tugasnya ya. Oke. Hari ini terima kasih atas partisipasinya. Belajar lebih giat lagi, jangan sampai tugasnya bolong-bolong ya. Kemudian sambil dibaca apa yang akan menjadi pembahasan kita berikutnya. Dulunya tadi saya bilang adalah ikatan kimia. Jadi tidak
kembali ke tempatnya. Kita ketua kelas di dulu sebelum pulang. Berdoa sampai saya ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan tadi. Per kelompok tadi ya. Udah ada nama kelompoknya? Nama anggota sudah? Nah, dibuat nama anggota kelompoknya dan LKPD yang dikumpulkan. Tugas yang tugas pribadi dibawa pulang. Terima kasih ya untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh